dapat informasi bahwa pembatik utama kita disebut di sana 7 bidadari dan umurnya sudah lanjut usia di atas 60-an atau di atas 70-an. Dan itu salah satunya bahkan sudah wafat. Nah, ini kan jadi terancam. Selama ini walaupun dia disebut maestro, gajinya kan bukan gaji maestro. Jadi gaji upah buruh. Apalagi anak muda mana mau lah capek-capek karena bikin itu berbulan-bulan. Mbak Sumi, bayangkan bikin batik 1 lembar itu berbulan-bulan. Mana mau sih anak-anak muda kita? Saya sih cukup optimis dengan pengembangan model seperti ini. Insya Allah batik kita bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah. Terima kasih Anda kembali di VVIP. Sebelum kita mulai, saya minta subscribe dulu dan jangan lupa episode kali ini di like, komen, dan juga share ke teman-teman ataupun keluarga. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang batik ya. Hari ini saya khusus pakai batik untuk episode kali ini. Bayangkan kita setiap hari Jumat tuh diwajibkan pakai batik gitu ya, terutama yang kantoran gitu. Bahkan ke undangan, ke acara formal. Bahkan sekarang itu orang-orang tuh hampir setiap hari pakai batik karena praktis. Tapi pernahkah Anda bayangkan 10 tahun kemudian tidak ada lagi orang yang bisa membuat batik? Nah, ini adalah satu persoalan besar yang kita tidak sadar. Hari ini kita akan bicara bagaimana wajah dan juga nasib dari pelaku UMKM budaya, terutama perajin batik, karena ada banyak sekali contoh kasus yang bisa kita pelajari hari ini dari Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia? Nanti kita akan cerita. Tamu kita hari ini adalah Pak Rahmat Dwi Saputra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Selamat datang Pak Rahmat di VVIP. Selamat pagi, terima kasih Mbak Sumi. Saya diundang di VVIP Nalar TV. Terima kasih, kebetulan Pak Rahmat memang base-nya di Jawa Tengah, Semarang, dan hari ini lagi ke Jakarta. Langsung kita culik ke sini. Siap, dengan senang hati. Pak Rahmat, tapi sebelumnya biar penonton kita itu paham ya. Ngapain sih Bank Indonesia ngurusin UMKM? Kan urusannya inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Urusan-urusan makro dan sebagainya. Kenapa ngurusin UMKM juga? Baik, tadi sebagaimana Mbak Sumi katakan, memang tugas pokok utama Bank Indonesia itu intinya kalau di dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Bank Sentral adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, nilai rupiah itu bisa dilihat dari tingkat inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa, dan yang kedua dari nilai tukar rupiah. Jadi bagaimana rupiah itu dibandingkan dengan mata uang negara lain. Nah, di sini nih saya masuk ke UMKM-nya dari nilai tukar rupiah. Karena kalau kita bicara stabilitas nilai rupiah, nilai tukar terutama, itu kan bisa dari seberapa besar kita devisa kita yang bisa kita absorb, kita masukin ke Indonesia. Nah, itu bisa dari ekspor, dari pariwisata, atau mengurangi impor. Nah, di Jawa Tengah ini saya lihat ada banyak sekali komoditas-komoditas yang bisa kita jual, kita ekspor, dan salah satunya adalah batik. Dan batik ini juga selain bisa ada bernilai rupiah, nilai jual diekspor atau di substitusi impor, juga ada pariwisatanya. Dan di Jawa Tengah ini yang terkenal adalah batik Lasem, selain batik Solo ya. Ada batik Pekalongan, batik Lasem, dan batik Solo. Nah, di Lasem ini saya lihat dia kan di bawah Kabupaten Rembang. Dan Kabupaten Rembang itu termasuk salah satu beberapa kabupaten yang memang agak tertinggal ekonominya. Masih ada beberapa kelompok miskinnya. Nah, setelah saya lihat, oh dia Lasem ada di Rembang. Kenapa ya Lasem batiknya terkenal sampai mancanegara dan harganya mahal? Kalau Mbak Sumi mungkin tahu, batik Lasem itu kan terkenal dengan warna merahnya. Ya, saya suka itu. Ada merah, ada biru, dan cerah ya. Itu akhirnya saya masuk, dan ini kita ada beberapa program di Kabupaten Rembang, termasuk salah satunya di Lasem, yaitu para pembatik Lasem. Oke. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi menggali program yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Tapi Bapak setuju nggak sama opening saya tadi bahwa
batik ini sedang terancam. Batik itu sedang terancam punah. Kok Betul. bisa ya, Pak? Ya, bisa. Karena memang kalau kita lihat ya, batik kan sebenarnya disebut batik itu kalau dia handcraft. Kalau dia menggunakan tangan. Bisa batik tulis, bisa batik cap. Tapi kan sekarang coba kita jalan-jalan ke sini dekat Jakarta nih, tengah-tengah kota kita, Tanah Abang. Banyak tuh batik printing. Terutama Dari China lagi? Kan. Nah, batik printing pasti lebih murah karena dia secara fabrikasi, secara manufacturing massal. Ya. Nah, akhirnya saya lihat, oh, batik lasem itu agak terancam karena memang dia tulis dan sangat, kalau bahasa Jawanya cecaknya tuh banyak banget. Jadi sangat halus dan banyak titik-titiknya, detailnya. Nah, ini kalau dan saya dapat informasi bahwa pembatik utama kita disebut di sana 7 bidadari. Padahal sudah ya bidadari karena wanita ya. Dan umurnya sudah lanjut usia, di atas 60-an, di atas 70-an. Dan itu salah satunya bahkan sudah wafat. Nah, ini kan jadi terancam kalau hanya memang ada 7 yang ahli, yang benar-benar maestro istilahnya. Wow. Nah, 7 orang, dan memang harga batik lasem kan hanya untuk kolektor yang mahal-mahal. Yang paling murah mungkin sekitar 2,5 juta sampai 5 juta. Itu pun udah termasuk mahal ya buat sebagian orang. Tapi dia sudah nggak terlalu padat seperti batik lasem. Karena kalau yang padatnya itu sekitar 10 sampai di atas 10 juta. Sehingga memang kalau dari perputaran penjualannya kan sangat rendah. Hanya kolektor atau kelas menengah ke atas yang bisa beli. Makanya saya masuk ke sana, saya gandeng ada periset namanya Ibu Agni Malagina. Beliau ahli dari sastra Cina lulusan, dan beliau antropolog atau mendalami kebudayaan Cina di lasem, pengaruh Cina di lasem. Nah, saya ajak dia kolaborasi dan kita masuk melalui 5C. C itu ada culture, kreatif, collaboration, community ada? Community dan apa namanya? Kok jadi saya lupa, sorry saya lihat lagi. Circular economy, green. Nah, melalui 5C itu kita gandeng lah para pembatik, ada 5 rumah batik, ada 5 rumah penjahit, dan ada 3 desainer. Supaya kita ajak para, apalagi anak muda mana mau lah capek-capek karena bikin itu berbulan-bulan. Mbak Sumi, bayangkan bikin batik 1 lembar itu berbulan-bulan. Mana mau sih anak-anak muda kita, apalagi di Jawa Tengah ada masuk investasi berupa pabrik-pabrik. Sehingga mereka lebih suka masuk ke sektor manufacturing, industri pabrik ya, fabrikasi. Karena itu gajinya mingguan, mereka Sabtu udah dapat gaji. Kalau batik berapa bulan-bulan dan belum tentu dijual juga cepat karena harganya cukup mahal. Nah, oleh sebab itu saya ajak kolaborasi tadi Ibu Agni Malagina dan beberapa rumah batik di Lasem untuk mencoba menarik minat para anak muda. Dan kita coba cari mengembangkan bahwa motif batik ini bisa tetap dipakai pakemnya Lasem tapi dalam bentuk cap. Dan diterapkan di dalam daily wear, daily fashion. Kalau bahasa Prancis pret-à-porter ya. Jadi bisa lebih strategi, itu bisa lebih terjangkau ya harganya terjangkau, produksinya juga bisa lebih cepat. Dan seperti yang dipakai Mbak Sumi ini kan warnanya trendy, dan wisatawan mancanegara lebih suka yang memang Eropa maupun Jepang yang warnanya lebih muda, lebih kalem, yaitu warna biru, pastel gitu ya. Putih, biru. Nah, jadi kayak lebih modern. Betul. Nah, makanya kita ada 3 tahapan pengembangannya, yaitu inisiasi, elaborasi, dan monetisasi. Saya ingin satu-satu. Batik itu kan warisan kita ya. Betul. Yang sudah sangat lama, sangat sejarahnya sudah sangat panjang. Kenapa bisa tadi Bapak sebut baru 7 maestro yang betul-betul handal? Anak muda emang kenapa sih Pak nggak tertarik mau nerusin? Ya itu tadi, mungkin karena memang kan selama ini walaupun dari disebut maestro, gajinya kan bukan gaji maestro. Jadi gaji upah buruh. Ya kan? Cuman karena itu ya karena mereka orang-orang yang sudah berkecimpung lama dan memang mungkin turun-temurun, ya sudah diterima saja gitu loh ya. Makanya dengan saya mengajak anak muda ini, kita bikin program Kabari.
Kartini Bangun Negeri. Apa itu? Kenapa pakai Kartini? Karena kan Lasem itu ada di Kabupaten Rembang. Rembang itu ada tempat wafatnya ibu kita Kartini. Kok ibu kita Kartini? Jadi ada kitanya tuh. Jadi kayak lagu. Ibu Kartini. Ibu Kartini ya. Ya ibu kita kan. Ibu kita, ya, betul. ya, oke. Nah, makanya saya coba rangkum dalam bentuk program kerja namanya Kabari Kartini Bangun Negeri. Nah, ini yang tadi ada tiga tahapan: inisiasi, elaborasi, dan monetisasi. Karena kan mau nggak mau supaya menarik anak muda bahwa ini nanti anak muda itu tidak hanya buruh batik tapi artisan. Oke. Kita pengen mengajak mereka menjadi artisan. Makanya di tahapan inisiasi kita gandeng juga para desainer-desainer yang lulusan dari Milan misalkan. Karena mereka paham tren warna global, kemudian paham desain yang ready to wear gitu kan. Lalu bagaimana batik ini bisa dimasukkan di dalam home decor misalkan, tidak hanya fashion, tapi sarung bantal bisa juga quilt atau bed cover atau taplak meja, macam-macam lah. Gitu. Jadi kalau dari misalnya istilahnya buruh, kita rubah jadi artisan. Si anak muda lebih tertarik. Ini kayaknya lebih ada masa depannya nih kalau artisan, lebih keren, lebih punya masa depan jelas begitu. Itu bisa menarik anak muda. Ya, alhamdulillah cukup banyak kita. Jadi saya sejak tahun 2022 kita 2022, 2023, 2024 3 tahun. Jadi dibagi inisiasi, elaborasi dan monetisasi. Nah, waktu inisiasi ini baru kita jajaki milenial mana yang mau, rumah batik mana yang mau ikut kerjasama, penjahit yang mau kerjasama, dan desainer yang mau kerjasama. Kita identifikasi, ketemu, kita bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok namanya Kabari tadi. Nah, lalu di tahapan elaborasi kita kembangkan ini bahwa dari tulis juga bisa ada cap. Karena kalau tulis tuh terus terang memang agak lama. Sehingga kita coba ambil motif-motif pakemnya Lasem seperti buket, kemudian punix, kemudian dan bahkan kita adakan lomba desain motif baru. Jadi kita angkat dari kekayaan budaya Lasem. Karena kalau di Lasem itu, kalau pernah ke sana Mbak Sumi? Belum. Wah, cakep banget. Di sana kan dia kota pantai ya. Itu bangunannya aja berbagai negara ragam. Pengaruhnya ada pengaruh Chinese, ada pengaruh Arab, ada pengaruh Eropa. Jadi kalau kita jalan di kota Lasem tuh kiri kanan bangunannya ada bangunan pengaruh dari Chinese, pengaruh dari Arab, dan bahkan pengaruh dari Persia. Ada Eropa juga, Belanda. Pokoknya sangat multikultural, dan batiknya tuh multikulturalismenya di Lasem itu tergambar di motif batiknya, gitu loh. Jadi sebetulnya batik itu bisa menjadi bagian dari tools untuk menarik wisatawan juga kan, sebetulnya. Betul. Tadi ada persoalan regenerasi yang terputus. Nah, ini sedang diupayakan ya lewat Kabari tadi, menarik anak muda untuk bisa meneruskan. Ada faktor juga serangan kayak batik-batik print dari China. Kalau bicara mindset, Pak. Ini kan yang pebatik-pebatik ini kan usianya udah senior sekali gitu ya. Sepuh ya. Sepuh sekali gitu ya. Nggak kepikiran ini digitalisasi, nggak kepikiran kita mau go global, ekspor dan sebagainya. Ini masih bisa dirubah nggak mindset seperti itu? Bisa banget. Jadi kami Bank Indonesia bantu melalui penyediaan alat-alat produksi. Alat produksi tahu nggak Mbak? Bukannya canting yang kita komputer. Karena bisa mendesain gambar melalui komputer. Nah, jadi kita bantu dengan notebook dan alat printer, mesin printer. Di situ mereka bisa kembangkan desain-desain baru, dan itu tadi bisa dibuat. Sekarang cap aja nggak harus pakai tembaga. Cap bisa dibikin dari kertas-kertas bekas. Nah, itu kan jadi lebih murah Pak biaya produksinya. Nah, ini yang alhamdulillah bisa menggerakkan anak muda dan menarik anak muda. Ya, kayaknya memang fokusnya harus ke anak mudanya. Betul. Ya. Karena yang sudah lebih senior ini kan rasa-rasanya mau catch up agak susah ya. Susah. Jadi memang harus anak muda. Nah, yang untuk yang para senior yang ingin melestarikan
yang masih bentuk aslinya lasem, itu kita bantu dengan pewarna alami. Jadi kita sudah mulai menanam tanaman indigo, itu untuk warna biru. Dan biru tua, biru dongker, dan buah mengkudu atau buah noni, itu untuk warna merah. Jadi dulu ternyata di lasem itu banyak tumbuhan indigo maupun tumbuhan noni. Nah sekarang tuh udah mulai berkurang karena masyarakat nggak tahu sejarahnya. Nah ini kita coba perkenalkan kembali, dan kita juga kerjasama dengan Jarum Foundation. Oh iya. Karena kan Jarum Foundation udah pernah nanemin tanaman apa tuh namanya, terem besi ya, di seluruh jalur Pantura Jawa. Nah sekarang dia mau membantu dengan menanam tanaman noni mengkudu. Berarti ini sudah ada contoh kasus yang sukses di Lasem, Betul. bisa dibilang begitu. Betul. Itu bisa direplika nggak ke daerah-daerah lain? Karena kalau misalnya kita bicara pelaku UMKM budaya, sebetulnya nggak sebatas batik doang. Betul. Ada tenun, Bener. belum lagi ada kerajinan tangan yang sudah mulai terancam Betul. hilang nih Ya. gitu. Itu bisa direplika ya? Nah di program Kabari ini batik ya, motif-motif batik Lasem tadi dicap maupun dicanting ya, ditulis itu di kain tenun. Namanya kain tenun di Jawa Tengah apa? Troso, kain tenun troso. Nah itu kombinasi, kan biasanya kalau batik itu di kain katun ya, kain katun primisima atau apalah jenisnya. Nah ini kita coba kombinasikan dengan kain tenun. Bahkan kalau memang nanti bisa dikolaborasikan dengan kain tenun dari Sumbawa atau Flores, bisa-bisa aja. Gitu loh. Bahkan di sutranya misalkan ada sentra sutra di misalkan Sulawesi Selatan, mau digabung dengan batik sangat mungkin. Kalau kita belajar dari negara lain ya, Pak Rahmat, yang saya baca tuh, saya lihat di contohnya misalnya di Jepang gitu ya, kimono itu kan juga seperti batik lah di Betul. Indonesia ya kan. Mereka itu dipandang sebagai artisan, Ya, ya kan, dikasih tempat yang bagus. very prestisius gitu. Dikasih panggung, Betul. diajak pameran kalau ada pameran internasional, dan bahkan ada yang dikasih dana gitu, Betul. untuk dikembangkan dan terus ada regenerasinya. Apa kira-kira contoh yang misalnya bisa kita coba adaptasi gitu ya, selain upaya yang udah dilakukan BI Ya. gitu? Kami juga mengajak para industrialis batik seperti Batik Keris, kemudian Danar Hadi. Nah ini yang sudah kerjasama dengan kami, Batik Keris. Dan ownernya Bu siapa itu? Bu Lina itu sudah membantu dalam program Kabari ini gitu loh. Dan insya Allah nanti kalau memang kita jajaki lagi yang di tahapan monetisasi tadi Mbak, tahapan terakhir itu bisa kita coba nanti selain Batik Keris juga kita ajak industrialis batik tadi yang bisa diajak kerjasama untuk menampung batik-batik dari Lasem ini. Dari karyanya anak-anak muda yang dari hasil dari program Kabari. Oke, Bapak udah sering berinteraksi sama pelaku UMKM langsung gitu ya, bersentuhan langsung. Seperti apa sih Bapak baca dari psikologi mereka? Mereka apakah masih semangat mau meneruskan ini, atau ya udahlah ya kita apa adanya aja lah? Sementara ini para UMKM terutama yang batik mainstream masih semangat banget. Di Lasem kita ada Maranatha, ada Pusaka Beruang. Lalu kalau di Kota Semarang ada Eka Batik. Kemudian ada saya lupa nanti namanya ya, ada beberapa di Kota Semarang. Itu mereka semangat melestarikan batik-batik yang lama. Bahkan juga ada beberapa yang mencoba mendesain batik modern, gitu loh. Jadi tetap semangat. Cuman tadi saya pengen ada selain yang tadi premium, karena kan kalau batik-batik yang pakem yang masih aslinya itu sangat mahal, bukan sangat mahal, mahal dan sangat mahal. Saya coba gimana kalau kita bisa bikin daily wear gitu kan, ready to wear yang harganya bisa lebih terjangkau dan lebih trendy yang disenangi oleh anak-anak muda. Karena kalau yang batik-batik pakem biasanya yang usianya udah di atas 40-an tahun lah ya,
baik yang bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya kan biasanya yang udah di usia itu, yang di usia di bawah 40 tahun biasanya lebih suka yang motifnya sederhana, nggak terlalu penuh. Nah, dengan program Kabar ini bisa dicek di IG Kabar dari Rembang, itu juga ada beberapa motif Kabari yang dipakai di outer, dipakai bisa ditaruh di dalam tas, di motif tas kain ataupun home decor yang lain. Itu sangat menarik dan minat anak-anak muda. Berarti sebetulnya bayangan saya generasi berikutnya yang akan meneruskan budaya batik ini adalah sudah ada sentuhan inovasi teknologi Betul, gitu ya. Betul. Jadi udah tidak selalu Tidak murni tulis lagi, Iya. tapi menggunakan desain komputer. Desain dari komputer dan bisa pakai cap. Karena cap itu kan masih masuk dalam mainstream batik, katanya masih dikerjakan oleh tangan. Dan buat cap batik itu nggak perlu mahal karena nggak harus dari tembaga. Bisa juga dari kertas-kertas yang bekas, tas-tas karton itu bisa saya nggak buat contohnya ya, itu bisa banget gitu. Bahkan kalau dipakai terus kan dia ada lilinnya kan kalau batik itu ya, ada malamnya, itu yang malah bikin dia makin kuat tuh kertas tuh. Jadi bisa dipakai beberapa kali produksi. Jadi udah ada strategi gitu ya untuk terus melestarikan batik. Oke. Pak Rahmat, selain tadi ada Kabari dan lain-lain gitu ya, ada nggak sih yang menjadi hambatan seperti yang saya bilang ya, kalau misalnya kita tidak punya effort gitu ya untuk mempertahankan, maka bisa jadi 10 tahun lagi nggak ada loh punah, ya, yang desain-desain batik-batik lagi. Betul. Gitu ya. Betul. Selain tadi faktor-faktor tadi yang sedang diupayakan oleh BI, ada nggak hal-hal yang memang agak susah nih untuk dicarikan solusinya gitu, yang akan bisa mengancam batik ini punah? Ada nggak sih? Saya rasa nggak ada lagi sih. Intinya itu aja sih. Intinya bagaimana tadi batik tetap lestari, tapi tidak harus sejelimet yang memang aslinya. Jadi bisa dibuat yang lebih ringan, yang lebih kekinian. Karena motif batik itu kan nggak harus dia padat satu lembar kain padat gitu loh batiknya. Bisa aja kayak kami ada. Jadi dari program Kabar ini mereka telah menghasilkan merek namanya Jagat Punix. Jagat itu dari asal katanya Sekar Jagat. Sekar Jagat itu salah satu motif batik yang mainstream. Punix juga salah satu motif pakemnya lasem, karena punix itu burung punix ya. Itu pengaruh dari Chinese, dari China. Nah itu yang akhirnya bisa dibikin outer, bisa cuma satu burung sini, burung sini, belakangnya ada motif Sekar Jagat atau motif buket. Jadi lebih trendy. Dan alhamdulillah ini juga berhasil menarik minat luar negeri, karena yang Kabari ini udah pernah fashion show di Erasmus Huis di Kedubes Belanda di Jakarta, pernah diundang ke Belgia, pernah fashion show di salah satu stasiun kereta di Antwerp, Belgia. Nah ini dan pernah ke Meksiko, bahkan diundang oleh Kemendikbud kalau nggak salah, dan Kedubes Indonesia di Argentina. Jadi Argentina dan Meksiko. Jadi saya sih cukup optimis dengan pengembangan model seperti ini. Insya Allah batik kita bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah. Kenapa Pak pelaku UMKM ini penting gitu ya untuk ada intervensi dari Bank Indonesia untuk ikut mengembangkan? Kenapa UMKM itu penting buat ekonomi kita, Pak? Penting banget karena UMKM itu kan jumlah pengusahanya lebih banyak dibandingkan pengusaha yang manufacturing yang kelasnya industri. Pengusahanya lebih banyak yang di UMKM, dan dia banyak sektor, ada makanan minuman, ada furniture, ada UMKM wastra, tenun, batik gitu. Dan ini menjadi penting karena memang ketika kemarin krisis COVID, kemudian krisis tahun 97, krisis moneter, itu UMKM yang tetap bertahan gitu loh. Nah, tinggal kita membenahi UMKM ini supaya yang tadi barang-barang bahan bakunya dari impor bisa nggak kita coba cari yang bisa dibuat di Indonesia gitu loh. Kemudian channel marketingnya yang kita benahi, channel pembayarannya yang kita benahi. Jadi di Bank Indonesia kita ada selain program pengembangan kapasitas dari UMKM-nya juga itu sendiri, kita kembangkan juga
bagaimana mereka bisa marketing secara online, bagaimana e-commerce ya, atau bagaimana mereka bisa menggunakan kris. Nah itu semua menjadi satu gabungan kombinasi supaya meningkatkan UMKM tadi. Tadi kita baru bicara misalnya UMKM budaya gitu ya, belum kita bicara tentang produk makanan. Betul. Produk makanan ini juga jadi problem juga loh. Banyak makanan yang tidak bisa berkembang juga kan. Produk lokal itu juga masalah yang dihadapi sama. Iya, masalahnya kan memang makanan minuman ini banyak bahannya yang diimpor juga. Terutama kalau dia makanan minuman yang memakai terigu. Terigu itu pasti impor kan ya. Nah makanya kami di Bank Indonesia Jawa Tengah mencoba mengkaitkan nih bisnis matching karena di Jawa Tengah juga banyak industri makanan minuman yang besar. Kita kaitkan dengan, kita bisnis matchingkan dengan petani garam. Ya. Dan ternyata salah satu perusahaan makanan minuman yang cukup besar yang sudah ekspor kaget. Ternyata pengusaha garam kita kualitasnya sudah bisa purifikasinya itu levelnya 94%. Padahal yang mereka butuhkan hanya 98%. Jadi tinggal 4% lagi bisa naik tuh. Standarnya untuk masuk jadi garam bahan baku makanan minuman. Kemudian yang masih impor tuh juga perasa makanan, perisa ya, essence. Dan kalau kita lihat di statistik, ternyata kita ekspornya kopi biji, kita impor essence kopi, kan aneh. Dan essence itu bisa 3 kali lipat dari kita ekspor kopi biji. Berarti kita punya masalah di hilirisasi. Hulu. Di hulunya. Di hulunya. Jadi huluisasi aja, bukan, sorry, bercanda. Artinya kalau hilirisasi kan itu udah ke produk makanannya ya, minumannya. Di hulunya sendiri yang dari benar-benar raw material menjadi essence itu kan jadi hulunya makanan minuman ya. Mau kita kue pastry kayak cookies kayak minuman itu kan semua butuh essence. Nah essence itu ternyata masih jarang pengusaha yang bisa memproduksi essence. Nah ini kami coba mendekati beberapa pengusaha besar makanan minuman di Jawa Tengah. Ayo dong, gimana caranya bisa kita bikin pabrik essence di Indonesia atau di Jawa Tengah? Kenapa? Selama ini, apa kurang modal? Mungkin itu, tidak tahu atau caranya. Mungkin lebih cepat. Kita coba udah mendekati beberapa perusahaan untuk coba bisa nggak kalau memang butuh modal besar, kenapa nggak kolaborasi aja gitu loh. Beberapa perusahaan makanan minum besar bisa kolaborasi bikin pabrik essence misalkan. Karena dengan begitu kita bisa menghemat banyak devisa dan menjadikan harga makanan minumannya itu lebih punya nilai lebih kompetitif. Karena kan kalau kita lihat ke beberapa supermarket besar di Jakarta, coba lihat ke bagian cookies. Itu pasti banyak buatan Malaysia, buatan Thailand, ya kan? Betul, dan juga banyak cemilan-cemilan ya. Cemilan-cemilan daerah kita itu kan kaya-kaya ya. Oh, banyak sekali jenisnya. Ya kan, salah satu yang saya suka kan keripik tempe, ya kan. Ada singkong juga kan. Sebetulnya kan juga salah satu produk lokal yang sangat bagus gitu. Tapi kita terkadang kalah di packaging ya Pak ya. Karena kadang saya ke supermarket gitu ya, mau beli saya bandingkan aja gitu dengan kurang cantik cemilan-cemilan yang diimpor dari Korea, dari mana-mana dari gitu Thailand, ya. dari Malaysia. Dari Thailand. Itu kayak menarik. Gak menarik ya, dibanding kita nggak menarik, kita bisa yang packagingnya simple cuma ditempel satu stiker jadi gitu. Sementara kalau kita lihat kan packaging itu penting banget loh. Itu kita kalah di situ juga ya. Nah itu salah satu juga yang kita coba kembangkan, kita coba tingkatkan kapasitas dari pelaku UMKM. Bagaimana mendesain packaging yang bagus, kemudian masalah kebersihan itu juga menjadi salah satu faktor yang ditanyakan oleh negara-negara tujuan ekspor. Gitu loh. Kemarin sih udah banyak yang keripik tempe, keripik singkong yang udah berhasil menembus pasar Jepang, pasar Rusia. Karena ternyata di Rusia itu juga butuh, karena mereka suka minuman bir gitu ya. Itu temennya tuh biasanya entah kacang, entah keripik. Nah itu kita berhasil kemarin bisnis matchingkan dengan beberapa eksportir yang pasarnya tujuannya ke negara-negara tersebut gitu. Karena kadang saya perhatikan misalnya Korea Selatan tuh
punya rumput laut. Betul. Sekarang bisa dibuat sedemikian menarik itu ya, jadi cemilan modern Betul. gitu loh. Jadi Iya. jadi itu kan Jadi kayak apa? value-nya naik gitu. Betul. Nah itu juga salah satu yang kita coba bantu tingkatkan kepada UMKM. Sudah ada belum contoh kayak yang berhasil dikembangkan dibantu oleh Bank Indonesia kalau misalnya dalam produk makanan ya? Sudah ada dari Jawa Tengah itu ada yang pabrik yang tempe dan kerupuk udang itu udah berhasil ekspor. Kalau yang untuk home decor keramik itu Naruna. Naruna itu mulai penjualannya naik fantastis ketika saat COVID tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi selain kita bantu, kalau kapasitas mereka udah nggak usah ditanyakan lagi, bagus banget hasilnya. Cuman kan yang kita bantu kemarin bagaimana e-commerce-nya, bagaimana menembus pasar ekspornya. Sekarang Naruna tuh sudah punya beberapa pesanan yang berlanjut di Singapura maupun di beberapa negara Asia maupun Eropa, gitu loh. Jadi Bank Indonesia itu sebetulnya udah sangat komprehensif sekali gitu ya dalam mendukung UMKM tadi. Jadi dari end to end istilahnya, dari hulunya sampai ke hilirnya. Tapi supaya ini bisa berjalan secara nasional begitu ya, dan bisa konsisten bertahan dan UMKM kita bisa naik kelas, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan Bank Indonesia ataupun misalnya mitra-mitranya. Betul. Siapa lagi di sini yang harus berperan dan apa yang harus dilakukan, Pak? Saya rasa sih udah banyak ya kementerian juga yang punya binaan-binaan UMKM, bahkan beberapa perusahaan juga sudah punya binaan-binaan UMKM. Dan saya rasa BI juga bukan mau membantu seluruh seluruh populasi UMKM, karena juga kita terbatas ya. Artinya kita juga ingin men-trigger sebenarnya, kalau memang ada pihak lain pada institusi lain mau mengcopy paste yang apa kami lakukan, monggo aja. Bahkan kita juga siap berkolaborasi. Kalau untuk mungkin solusi yang lebih jangka panjang begitu ya, apakah masuk ke sekolah-sekolah itu juga bisa jadi satu strategi juga gitu ya, pelajaran-pelajaran sekolah? Betul. Ya, setuju. Kita juga yang program Kabar ini kan juga menyasar, bahkan masuk ke beberapa sekolah di Rembang. Ada yang SMP, ada yang SMA kalau nggak salah. Bahkan masuk ke lapas. Salah satu lapas di Kabupaten Rembang itu sudah berhasil memproduksi batik cap loh. Jadi dan dijual napi-napi yang membuatnya. Iya. Jadi selain sekolah juga kita ajak lapas-lapas. Gitu. Oke, terakhir Pak, biar UMKM kita bisa naik kelas gitu ya. Apa catatan Bapak? Kemudian untuk generasi muda, apa saran atau misalnya masukan-masukan supaya anak muda ini bisa meneruskan dan tetap menjaga warisan budaya kita, Pak, supaya tidak hilang. Saran saya untuk para milenial, para anak muda, coba kenali budaya Indonesia. Udah bukan milenial aja loh Pak, Gen Z. Gen Z, udah masuk Gen Z ya. Zaman Gen Z nanti. Udah Gen Z, itu coba kenali budaya Indonesia, sejarah Indonesia, itu betapa kayanya budaya Indonesia. Dan dari situ sebenarnya bisa dimonetisasi, bisa dijadikan cuan. Kalau kita mau mencoba memahami dan mendalami gitu loh. Dan itu sangat terbuka luas di Indonesia. Mau dari provinsi dari Sabang sampai Merauke, itu macam-macam karakteristik produknya, mulai dari yang kopi, mulai dari sampai wastra, makanan minuman, semua ada di Indonesia. Coba perdalam, coba dalami, dan gabungkan dengan teknologi tinggi. Bisa pakai AI misalkan untuk mendesain atau apapun. Bahkan ada teknologi printing 3 dimensi, ya kan? Itu semua kalau dikombinasikan itu akan menjadi produk. Karena kalau kita mau melawan raksasa-raksasa industrialis kayaknya udah susah. Karena Cina udah duluan. Dia mulai dari peneliti sampai roket luar angkasa juga udah punya. Nah kalau kita melawan di situ agak susah. Coba kita masuk ke niche market yang memang punya keunikan. Dengan niche market itu harganya sedikit mahal nggak masalah. Kalau memang dia bisa memenuhi selera permintaannya masyarakat global ataupun
negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita. Di Jawa Tengah itu ada nggak sih banyak kayak usaha-usaha lokal yang masih punya potensi marketnya, tapi karena nggak ada yang nerusin ya terpaksa harus tutup gitu. Ada nggak sih Pak? Banyak nggak? Enggak juga sih, enggak banyak sih, karena beberapa furniture juga kita juga ada binaan UMKM furniture, kita ada juga UMKM binaan home decor yang dari keramik, kemudian dari kayu-kayu itu juga bisa, selain furniture kan bisa dijadikan home decor ya. Dan itu beberapa sudah coba kita bina dan alhamdulillah sudah punya pasar ekspor masing-masing. Jadi sepanjang kita mau sama-sama memperhatikan UMKM, mencoba menguraikan masalahnya, membuat ekosistem, saya sih optimis banget gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmat Dwi Saputra hari ini sudah bertamu di VVIP. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuka wawasan para penonton kita. Jangan lupa silakan tinggalkan komen dan juga subscribe, share episode kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye.